Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas akhir keyakinan si penyembah api. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sahabat Pena Pencari Hikmah, meskipun mengalami kekecewaan, namun keluarga mu'alaf itu mencoba untuk tetap bersabar. Air putihlah satu-satunya solusi malam itu untuk mengganjal rasa lapar mereka. Hati pemuda itu luluh lantak melihat wajah pucat anak dan istrinya. Perut mereka terlihat cekung karena beberapa hari tak terisi makanan. Maka dengan mata yang berkaca-kaca ia menghibur istrinya. Sabarlah wahai Dinda, mungkin inilah cara Allah menguji untuk kemudian menunaikan derajat keluarga kita. Pagi-pagi buta, pemuda itu berangkat ke pasar lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Namun sampai siang rupanya nasib baik belum berpihak juga kepadanya. Hari itu ia juga tidak mendapatkan apa-apa. Segera saja ia pergi ke masjid sebagaimana kemarin dan beribadah sampai menjelang malam. Setelah itu pulang ia dengan tangan hampa. 2 hari sudah perut mereka hanya terisi air. Pada hari ketiga bertetapan dengan hari Jumat, dengan tidak kenal putus asa ia pergi kembali ke pasar sampai siang. Dan nasibnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Maka segera ia ke masjid dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat itulah ia berdoa begitu khusyuk, seakan doa penentuan seraya kedua belah tangannya diangkat setinggi-tingginya. Ya Allah, demi kemuliaan agama yang kupeluk ini, demi kemuliaan hari Jumat ini, hendaknya engkau singkirkan segala penderitaan, terutama susahnya mencari rezeki untuk keluargaku. Aku sangat mengkhawatirkan sekali akan kegoncangan akidah keluargaku yang masih baru ini. Ya Allah, engkau maha pemurah. Sahabat Pena Pencari Hikmah, sementara itu di rumah istrinya sedang duduk termenung. Sedih hatinya memandangi anaknya yang lemas tak berdaya. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung lagi. Hatinya harap-harap cemas menanti kedatangan suaminya. Dengan seperti harapan perutnya akan segera terisi. Siang itu, sholat Jumat belum dilaksanakan. Pemuda tersebut masih khusyuk berdoa di dalam masjid. Sementara Allah mengutus salah satu malaikatnya mendatangi istrinya dengan membawa nampan emas yang tertutup kain yang begitu indah. Tidak lama kemudian, terdengar pintu diketuk dari luar. "Siapa?" tanya istri pemuda tersebut dengan heran. Sebab belum waktunya suaminya pulang. Dan benar saja, ternyata bukanlah suaminya yang berdiri di depan pintu, melainkan seorang pemuda yang amat tampan sambil membawa sesuatu di tangannya. Diam-diam hatinya takut. Namun pemuda itu segera berkata dengan amat sopan, "Katakanlah pada suamimu, nampan dan isinya ini sebagai upah kerjanya 3 hari ini, terutama kerja lemburnya di hari Jumat ini, dan sampaikan salam dariku." Meskipun terkejut, si istri menerima dengan limpahan rasa syukur. "Terima kasih ya Allah, engkau memang selalu mengasihi orang-orang yang sabar." Sahabat Pena Pencari Hikmah, setelah pemuda tersebut berpamitan dan pergi, segera saja nampan itu dibukanya. Dan alangkah terbelalak ia menyaksikan isinya, sebuah bungkusan berisi uang emas 1000 dinar. Segera saja ia mengambil 1 keping dinar untuk ditukarkan dengan uang kecil ke tempat penukaran uang. Di kedai tempat penukaran mata uang, pemilik kedai amat heran dan takjub melihat keping dinar yang dibawa wanita itu. Dinar itu lain dari yang lain. Dinar itu tampak sangat bagus dan lebih besar dari ukuran semestinya. Ukirannya begitu indah. Dia mencoba menimbangnya, ternyata lebih berat dari dinar yang biasa. Melihat ada keganjilan ini, ia bertanya, "Dari mana ibu dapatkan dinar ini?" Maka dengan bersemangat berceritalah ia mengenai asal-usulnya, awal keislaman keluarganya sampai selesai. Mendengar cerita ini, pemilik kedai langsung mengatakan, "Ajarilah saya sekarang juga untuk masuk Islam."
Maka si pemilik kedai itu bersyahadat masuk Islam di tangan istri si pemuda. Ketika wanita itu mau pulang, uang dinar itu diserahkannya kembali dan malahan ditambah lagi 1000 keping dinar sebagai tanda terima kasihnya. Sementara itu, belum lama istrinya pulang dari tempat penukaran uang. Suaminya kembali dengan wajah sedih dan bingung. Begitu galau hatinya. Bagaimana jika nanti istrinya bertanya tentang hasil kerjanya? Bagaimana pula keluarganya yang tengah menderita kelaparan? Maka diputuskannya untuk melepas kain sorban yang dipakainya kemudian diisi dengan debu agar istrinya kegirangan melihat bungkusan yang dibawanya. Biarlah ia menyangka bungkusan ini sebagai makanan, gumam si pemuda dalam hati. Namun setelah mendekati rumah, ia mencium bau makanan yang tengah dimasak oleh istrinya. Diendus-enduskan hidungnya agar lebih jelas dari mana sumber bau lezat makanan ini. Ternyata benar, bau itu berasal dari dapur istrinya. Dari mana istriku mendapatkan uang untuk membeli makanan? Gumamnya. Maka daripada malu, bungkusan tersebut ditaruh di samping rumah. Ternyata sang istri lebih dahulu membawa berbagai bahan makanan. Lalu tanpa ragu ia mengetuk pintu rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam suamiku," teriak istrinya dengan muka yang ceria. Muka Dinda begitu ceria, juga tercium bau makanan yang amat lezat. "Ada apakah Dinda? Apakah Dinda baru saja mendapatkan rezeki?" tanya suaminya dengan keheranan. Menyaksikan keheranan suaminya, maka ia segera beranjak untuk menunjukkan bungkusan uang yang ada di nampan serta menceritakan asal-usulnya. Sang suami hanya terbengong-bengong. Seluruh keluarga itu hanya takjub dan heran mengenai apa yang terjadi. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa semua itu hanya atas kuasa dan izin Allah semata. Maka si pemuda itu segera bangkit mengajak mereka untuk melakukan sujud syukur bersama sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Kemudian sang istri bertanya, "Kanda, saya lihat tadi Kanda membawa bungkusan besar. Di mana sekarang?" "Dinda tidak perlu tahu. Bungkusan tersebut telah kubuang," jawab pemuda itu khawatir kedoknya terbongkar. Namun sang istri tidak puas dan mencari bungkusan itu. Tak lama kemudian ia mendapatkan bungkusan tersebut. Dengan izin Allah, bungkusan yang awalnya debu itu ternyata telah berubah menjadi gandum. Subhanallah. Maka makin tambah bersyukur keluarga mu'allaf itu dan semakin bertambah keyakinan mereka terhadap agama barunya. Sahabat pena pencari hikmah, mudah-mudahan kisah ini menjadi iktibar bahwa jangan berputus asa dari rahmat Allah, terutama bila kita sedang diuji. Pasti di balik kesusahan ada kemudahan, ada siang, ada malam. Allah selalu memberi jalan kemudahan bagi siapa saja yang yakin akan kemurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.